Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan sebelumnya saya Nidia Cinta dari Universitas Muhammadiyah. Jadi, kita langsung aja. Di sini saya akan membahas mengenai kelenjar perifer, salah satunya adalah tiroid. Jadi, tiroid ini dari fungsinya itu yang pertama, terutama paling penting nih, dia akan mengatur metabolisme, menghasilkan panas. Dari metabolisme itu nanti kan dapat menghasilkan panas. Jadi kayak secara nggak langsung dia memproduksi panas. Lalu untuk pertumbuhan, perkembangan, dan untuk perkembangan si sistem saraf pusat, dan yang terakhir tentunya untuk saraf simpatis. Nah, jadi hormon tiroid sendiri ini jika dia itu berfungsi, dia akan memetabolisme proses-proses di tubuh, nanti dapat menghasilkan panas, lalu juga membantu hormon pertumbuhan, growth hormone, dan faktor-faktornya itu untuk pertumbuhan, lalu dia juga dapat membantu perkembangan sistem saraf pusat dan juga meningkatkan saraf simpatis. Contohnya nanti dia meningkatkan kerja jantung, meningkatkan stroke volume dan semacamnya, kayak gitu. Nah, tapi gimana sih hormon tiroid ini nantinya dia itu bisa bekerja? Jadi kayak si hormon ini tuh nggak secara langsung dia keluar kalau nggak ada perintah atau kondisi tertentu ya pastinya. Nah, jadi dari suatu kondisi nanti itu akan merangsang otak di hipotalamus buat ngeluarin hormon pertama. Nah, hormon pertama ini dia akan merangsang atau menstimulus hipofisis anterior. Kenapa kok hipofisis anterior? Karena pengatur utama beberapa hormon itu ada di hipofisis anterior, salah satunya adalah kelenjar tiroid. Nah, nanti akan mengstimulus hipofisis anterior buat ngeluarin hormon kedua. Nah, hormon kedua inilah nanti yang dia akan ngestimulus kelenjar tiroid itu sendiri buat ngehasilin hormon tiroid. Nah, contohnya gimana sih Kak? Cara atau kondisi apa sih yang bisa ngeluarin si hormon tiroid ini? Salah satunya adalah ketika suatu badan itu kedinginan. Nah, ketika badan itu kedinginan, dia akan nge-stimulus otak buat ngeluarin hormon pertama, di mana hormon pertama itu adalah TRH. TRH kepanjangannya apa? Thyrotropic Releasing Hormone. Nah, sesuai namanya, kan thyrotropic releasing hormone. Jadi, dia itu ngestimulus sel thyrotropic di hipofisis anterior buat ngeluarin suatu hormon nantinya. Nah, si TRH kan merangsang hipofisis anterior, terutama sel tirotropin. Nah, sel tirotropin ini nanti akan ngeluarin hormon TSH. Nah, kepanjangannya Thyroid Stimulating Hormone. Nah, sesuai namanya, dia akan ngestimulasi si kelenjar tiroid buat ngeluarin hormon tiroid. Nah, jadi dari hipotalamus ngeluarin TRH buat ngestimulus hipofisis anterior. Nanti dari hipofisis anterior karena udah dapat perintah dari hipotalamus akan ngeluarin TSH. Nah, TSH ini akan ngestimulus tiroid. Kelenjar tiroid karena dia udah mendapatkan stimulus atau perintah dari si hipofisis anterior, dia akan mengeluarkan hormon tiroid berupa T3 atau T4. Apa bedanya T3 dan T4? T3 adalah bentuk aktif dari si T4 atau T3 ini yang efeknya tuh paling maksimal gitu. Jadi kebanyakan T4 nantinya akan diubah menjadi T3. Nah, kalau misalnya hormon tiroid udah keluar, seperti aku katain tadi, nanti akan terjadi peningkatan laju metabolisme. Ketika laju metabolisme itu meningkat, otomatis akan mengeluarkan panas kayak gitu. Makanya pada kondisi tertentu, terutama ketika badan itu merasakan dingin, dia akan mengaktifkan metabolisme melalui jalur tadi dengan menghasilkan si hormon tiroid itu. Nah, selain itu kan juga mengaktifkan si sistem simpatis kan. Jadi nanti nadinya akan meningkat, kerja jantungnya akan meningkat, sehingga denyut jantungnya juga meningkat. Nah, setelah itu, Kak, gimana kalau misalnya ada kelainan? Nah, tentunya di dalam tubuh kita ini akan ada kondisi di mana error kayak kelebihan kah atau kekurangan. Nah, tentunya ada untuk si tiroid ini. Untuk kelainannya sendiri itu dibagi jadi dua.
hipotiroid dan hipertiroid. Sesuai namanya lagi, hipotiroid di mana kondisi tiroidnya itu, hormon tiroidnya itu dia menurun. Nah, untuk hipertiroid juga kebalikannya karena hiper di mana kondisi di mana hormon tiroidnya itu meningkat atau kebanyakan. Nah, gejala-gejalanya kayak apa, Kak? Balik lagi ke fungsinya. Kan fungsinya itu tadi untuk metabolisme, menghasilkan panas, pertumbuhan, perkembangan SSP, dan aktivitas simpatis. Jadi kalau misalnya kekurangan tiroid pada hipotiroid, otomatis metabolismenya menurun, produksi panasnya menurun. Karena metabolismenya menurun, bisa jadi BB-nya itu gampang meningkat karena nggak ada proses atau nggak ada suatu metabolisme yang akan memproses lemak-lemak di tubuh kita maupun bahan-bahan lain yang bisa diproduksi sebagai energi. Karena nggak ada ATP atau energi ini, endingnya dia itu kayak lemah letih lesu gitu, kayak nggak ada tenaga, nggak ada energi kayak gitu. Nah, karena juga di sisi lain produksi panasnya menurun, itu dia jadinya intoleransi terhadap cuaca dingin. Maksudnya gimana? Jadi ketika suhu lingkungan itu menurun, sedikit aja dia tuh udah ngerasa kedinginan banget. Padahal kita yang orang normal itu masih punya kompensasi di mana nanti akan ngeluarin hormon tiroid dan kita tuh ngerasa stabil. Nah, pada hipotiroid dia intoleransi terhadap dingin, jadi gampang kedinginan kayak gitu. Nah, selain itu pertumbuhannya juga terganggu karena dia nggak bisa, bukan nggak bisa, iya nggak bisa ya, dia nggak bisa membantu si growth hormone ini. Jadi akan terganggu nanti dan perkembangan SSP-nya. Jadi kalau terdapat gangguan pada perkembangan SSP, tentunya dia itu jadi rada kayak gak senormal ya, gak selangsung konsen orang-orang normal pada umumnya. Nah, dan simpatisnya juga menurun, jadi nadinya juga menurun kayak gitu. Nah, pada hipertiroid kebalikannya, kan dia hipertiroid kebanyakan tiroid. Jadi fungsi-fungsi tiroidnya itu akan naik. Nah, karena fungsi-fungsi tiroidnya akan naik, jadi metabolismenya akan naik, menyebabkan BB-nya itu turun drastis. Padahal dia tuh banyak makan gitu loh. Karena dia banyak makan tapi BB-nya turun. Setelah itu produksi panasnya meningkat. Dia berarti intoleransi sama cuaca panas. Dia gampang kepanasan, dia mudah berkeringat karena simpatisnya juga meningkat. Nah, selain itu, tapi kalau di sini pertumbuhannya bukan berarti dia kayak orang kebanyakan growth hormone ya, jadinya dia gampang nih, enggak gitu. Cuman nanti akan growth hormonnya akan lebih terbantu. Nah, terus si perkembangan SSP-nya juga akan meningkat. Salah satu contohnya nanti dia mungkin mudah tersinggung, mudah kepikiran kayak gitulah. Nah, dan tentunya simpatisnya ya dengan denyut nadinya meningkat. Nah, apakah dengan gejala itu udah bisa pasti tegak hipertiroid dan hipotiroid? Tentunya enggak. Kita butuh pemeriksaan karena gejala tadi itu subjektif. Kita butuh objektifnya berupa pemeriksaan laboratorium. Nah, kita akan cek hormon tiroid di mana nanti ada T3, T4 dan TSH. Nah, apa sih Kak kalau dicek sebanyak itu buat apa gitu? Nah, jadi buat kita tuh nentuin sebenarnya penyebabnya masalah dia hipotiroid, masalah dia hipertiroid itu di mana? Karena penyebabnya sendiri itu ada primer, sekunder, dan hal-hal lainnya yang kayak gak di luar ini. Maksudnya gimana? Dari primer itu jelas kerusakan dari kelenjar tiroidnya. Kalau sekunder itu kerusakan dari hipotalamus dan hipofisis, di mana hipotalamus dan hipofisisnya itu gak bisa ngasih perintah ke tiroid. Itu yang sekunder. Nah, kalau hal-hal lainnya ya mungkin karena bahan buat pembentukan tiroid itu sendiri gak ada, atau ada hal kayak tumor atau apa yang bisa merusak produksi si tiroid ini. Nah, aku lupa ngasih tahu tadi kalau tiroid itu ada, kok kayak kurang cepet ya. Kalau tiroid itu bahan bakunya dari iodida dan tirosin. Nah, jadi kita butuh iodium nih buat membentuk tiroid. Nah, aku jelasin dari hipotiroid dulu. Dari hipotiroid, dari primernya kan jelas kalau itu kerusakan dari kelenjar tiroidnya. Jadinya pada pemeriksaan labnya T3 dan T4-nya jelas turun karena hipotiroid, tapi TSH-nya tuh ada atau dia tuh meningkat. Cuman karena si kelenjar tiroidnya yang rusak, makanya dia nggak bisa menstimulus si kelenjar tiroid ini. Nah,
Untuk yang sekunder, misal karena hipotalamus dan hipofisisnya dia itu nggak bisa menghasilkan si hormon-hormon yang tadi, sehingga nggak bisa ngestimulus tiroid, kelenjar tiroid, maka T3 T4-nya turun dan TSH dan TRH-nya itu nggak ada juga, dia turun juga kayak gitu. Nah, buat yang hal lainnya itu ketika tubuh kita itu kekurangan iodida. Jadi T3 T4-nya jelas turun karena nggak ada bahan baku yang mau dipakai buat pembentukan tiroid, ke hormon tiroid. Nah, tapi TSH dan TRH-nya masih ada kayak gitu. Nah, setelah itu untuk hipertiroidnya kita yang pasti sama kayak hipotiroid tadi, yang pasti T3 T4-nya meningkat. Tapi kita lihat TSH dan TRH-nya untuk menentukan penyebabnya ini apa sih gitu. Nah, kalau yang hipertiroid itu buat primernya ya, bukan kerusakan dari si kelenjar tiroid itu. Tapi ada suatu kelainan di mana ada antibodi dia itu eh, ngestimulus si ngestimulus si kelenjar tiroid ini. Namanya itu thyroid stimulating immunoglobulin. Jadi ini tuh apa ya, kayak sistem imun kita yang salah gitu. Nah, itu tuh kan suatu autoimun ya. Nama lainnya itu penyakitnya penyakit Grave. Nah, jadi emang pada penyakit Grave ini kelainan imun kita di mana dia tuh malah ngerangsang kelenjar tiroid. Dan pada hasil labnya nanti T3 T4-nya naik, tapi TSH TRA-nya itu turun. Kenapa kok bisa turun? Karena kan tadi udah distimulasi sama si imunoglobulin ini tadi kan. Nah, jadi secara gak langsung hormon tiroid yang udah banyak keluar itu tuh ngasih sinyal negatif ke otak buat gak ngerangsang. Padahal yang ngerangsang tuh bukan otak tapi si antibodi kita sendiri yang salah ini kayak gitu. Nah, selanjutnya yang sekunder itu ya dikarenakan si TRH dan TSH-nya ngestimulasi terus menerus. Jadi T3 T4-nya juga banyak. Nah, terus ada kelainan juga di mana tumor di kelenjar tiroid yang merangsang jadinya hipersekresi di kelenjar tiroid itu sendiri. Nah, selain itu, aku juga lupa ngasih tahu tadi kalau gejala dari tiroid salah satunya adalah pembesaran kelenjar tiroid. Tapi dari yang aku jelasin tadi, penyebab hipotiroid dan hipertiroid, apakah semuanya ada goiternya? Yang jelas enggak. Kenapa kok enggak semuanya ada goiternya? Karena goiter itu sendiri akan terjadi ketika ada stimulasi berlebihan kepada kelenjar tiroid. Jadi stimulasi yang berlebihan di kelenjar tiroid contohnya pada kelainan-kelainan apa? Jadi yang jelas tadi kelenjar tiroidnya salah. Jadi pada hipotiroid yang primer, terus habis itu kalau hipotiroid sekunder enggak karena yang salah tuh dari kerusakannya dari hipotalamus sama hipofisis. Jadi enggak ada stimulasi ke si tiroid ini, jadi nggak ada goiter. Terus kalau yang karena iodidanya turun, dia juga akan ada goiter karena distimulasi terus menerus, tapi hormon tiroidnya nggak ada gitu, nggak ada yang mau dibikin bahan bakunya. Nah, terus pada hipertiroid yang tadi penyakit Grave itu ada goiter juga, dan salah satu tanda eh, penyakit Grave itu adalah exophthalmos. Jadi matanya kayak mau keluar gitu, dia mencolok keluar gitu. Nah, terus habis itu ada juga eh, pada sekunder yang hipertiroid itu nggak ada ya, karena ada goiter karena kan distimulasi terus nih sama TSH sama TRH. Terus sama yang terakhir yang disebabkan karena tumor dan menyebabkan hipersekresi itu nggak ada goiternya karena dia itu kan emang kesalahan dari struktur ininya kan. Jadi nggak ada yang stimulasi buat dia itu ngasilin banyak tiroid, tapi karena ada tumor aja di situ. Jadi nggak ada goiter kayak gitu. Nah, kurang lebih itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita jumpa di lain hari selanjutnya. Bye-bye.